Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu di depan Masjid An-Nur Pare, ya. Kali ini saya ingin membahas tentang zikir, ya. Zikir yang sangat penting bagi para pencari Tuhan, ya. Cara berzikir yang benar, ya. Cara berzikir yang benar, biar nanti ketemu Tuhannya, ya. Banyak sekali yang orang-orang berzikir itu banyak cara dan banyak amal yang dilakukan. Yang sering itu ini zikir, ya. Kita langsung saja membahas, ya. Banyak cerita bapak-bapak datang ke rumah itu cerita tentang zikir. Mereka berzikir sudah puluhan tahun, ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, 15 tahun. Terus kenapa sudah lama berzikir tapi tidak ketemu Tuhan, ya. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Mereka yang dipakai biasanya yang mereka ungkapkan yaitu zikir nafas, ya. Zikir nafas kita, ya. Mereka berzikir sesuai alur nafas, keluar masuknya nafas, ya. Mereka konsentrasi zikirnya itu sesuai nafas masuk dan keluar, masuk keluar, ya. Ada yang dengan cara diikuti bacaan Allahu begitu. Itu yang mereka dapat dari para guru mereka, ya. Mereka mendapatkan zikir itu, ya, zikir nafas itu biar mereka bisa ketemu Tuhannya, ya. Tapi begitu berjalan berpuluh tahun kok tidak merasakan kehadiran Tuhan, ya. Tidak merasakan kehadiran yang disebut tadi, Allah tadi, ya. Ini yang harus dipahami, ya. Yang harus dipahami bahwa zikir nafas itu nanti, ya, nafas itu kaitannya dengan nafas kita, ya. Nafas itu yang dibahas. Kalau nafas itu nanti masuk keluarnya ya cuma di nafas jiwa kita, ya, di jiwa nafas itu apa toh? Kalau orang Jawa menyebut sukma, ya. Kalau orang kita nyebutnya jiwa. Terus ada yang menyebut nafas, ya, di Quran nafas itu antara nafsu kita dan akal kita, itu nafas, ya. Qalbu dan batin, qalbu dan akal ini nafas, ya. Nafas, nah itu. Nanti kalau zikirnya cuma pakai zikir nafas, ya, itu munculnya nanti yang hasilnya ya cuma ke titik nafas, titik kitir, ya, titik mutmainah, ya. Ini biasanya mereka yang berzikir itu konsentrasinya di ini, masih ada konsentrasi keluar masuknya nafas diikuti zikir, itu keluar masuk nafas diikuti zikir, ya. Berhentinya nanti di titik mutmainah, ya. Berhentinya di titik rasa tenang kita, ya. Rasa tenang itu zikir nafas. Mereka belum tahu mungkin, ya, belum tahu bahwa
zikir nafas itu cuma membawa rasa tenang batin kita, tenang, bukan membawa rasa hadir, tenggelam bersama Allah. Nah, itu kalau sudah tenang, jaraknya dilanjut, ya. Bukan terus titik tenangnya yang dicari, tenangnya nafas kita, tenangnya nafsu kita, ya. Tapi tenangnya bersama Allah, bukan tenangnya bersama diri kita. Itu tenangnya bersama Allahnya, itu yang kita cari, ya. Sehingga kalau sudah paham tentang zikir nafas, jangan berhenti, ya. Itu nanti titik mutmainnah, terus dilanjut lagi ke zikir suwung, zikir kosong, ya. Zikir kosong itu zikirnya orang-orang yang makrifat itu, ya. Orang makrifat itu zikirnya bukan berhenti di zikir nafas. Kalau zikir nafas konsentrasinya, otaknya masih berangan-angan berzikir. Mereka masih merasa zikir, masih merasa punya amal zikir, ya. Masih merasa punya amal zikir kalau zikir nafas itu, ya. Harus masuk lagi ke alam suwung, ya. Zikir suwung, zikir kosong, ya. Itu harus dilanjut, ya. Harus dilanjut biar nanti merasa kalau di alam suwung ketemu Tuhannya, ya. Ketemu titik rodiyah mardiyah. Kita ridho dulu sama Allah, Allah nanti meridhoi kita, ya. Itu yang di alam suwung, ya. Kalau berhenti di titik mutmainnah, nanti kembali lagi, pasti kembali ke rasa alam dunia, bukan rasa alam bersama Tuhannya, bukan rasa alam bersama Allah, ya. Harus masuk ke zikir suwung, zikir kosong. Ini yang perlu mereka pahami, ya, perlu kita pahami bersama, ya. Zikir suwung itu yang ditekankan bukan akalnya, bukan angen-angennya. Kalau zikir nafas itu angen-angen nafasnya yang ditekankan. Nafasnya itu diikuti sama zikirnya, ya. Nafas keluar masuknya. Kalau zikir suwung itu sudah rasanya yang masuk, ya. Batinnya, bukan angen-angennya, sudah masuk ke alam batin, alam ruh, ya. Allah itu dohiru an batinu, dohir dan batin, ya. Allah itu dohir dan batin. Nah, ini yang kita masuk ke alam batin, ya. Ruh kita, yang kita hidupkan ruh kita, itu sudah menyangkut ke batin, ya, bukan ke angen-angen tadi. Kalau zikir nafas angen-angen otak yang berjalan, kalau zikir suwung rasa batin yang berjalan, ya. Kalau zikir suwung itu ternyata begitu masuk ke alam suwung, oh ternyata aku bisa berzikir ini karena engkau mendikiriku. Nah, itu aku bisa berzikir karena engkau mendikiriku sehingga aku bisa mendikirimu. Nah, itu orang-orang yang sudah masuk ke alam suwung, ternyata ini zikir itu karena Allah mengingat kita, kita bisa mengingat Allah. Nah, itu harusnya ke sana, ya. Tidak cuma di zikir nafas saja, masuk ke zikir suwung, zikirnya orang-orang yang masuk ke alam suwung, alam senang bersama Allah, ya. Ini begitu
di alam suwung, ya. Itu ternyata Allah yang berzikir, baru kita bisa menzikiri Allah, ya. Itu jangan berhenti di sana, ya. Harus lanjut lagi, ke zikirnya fana, ya, zikir fana, zikir nafas, masuk ke zikir kosong atau zikir suwung, terus zikir fana, ya. Zikir fana lanjutan dari zikir suwung tadi, ya. Kalau zikir fana beda lagi. Zikir fana itu begitu setelah manunggal di alam suwung, baru turun, setelah lebur di alam suwung baru turun ke alam nasut, ya, alam dunia bersama Allah. Itu sudah rasanya sudah beda lagi. Oh, ternyata engkau saja yang berzikir, bukan diriku yang berzikir, ya. Itu zikir fana. Ternyata Allah yang berzikir, menzikiri dirinya, yaitu, ya. Ternyata Allah saja yang berzikir, bukan diriku yang berzikir. Wala dzikrullahu akbar, ya. Allah itu zikirnya maha agung, maha besar, ya. Tidak ada yang bisa berzikir kecuali Allah sendiri. Allah menzikiri dirinya sendiri, yaitu yang indahnya, ya. Sehingga zikir itu ada macam-macam tingkat, ada macam-macam tahapan. Pertama, biasanya orang-orang yang toriko itu latihannya zikir nafas itu tadi. Tapi begitu zikir nafas berpuluh tahun kok gak ketemu, nah itu baru masalah, ya. Mereka kendala, mereka dikira zikir nafas itu sudah tembus lebur bersama Allah, ternyata cuma hasilnya di titik mutmainah. Kita lanjut, harus masuk ke zikir kosong, zikir suwung. Zikir suwung ternyata begitu zikir suwung, ternyata aku bisa berzikir karena engkau menzikiriku, sehingga aku bisa menzikirimu, begitu. Aku bisa mengingatmu karena engkau mengingatku, sehingga aku bisa mengingatmu, begitu. Setelah di alam suwung harus turun, ya. Nabi Mi'raj itu setelah Mi'raj harus turun ke Mekah lagi, tapi bersama Allah. Sama Allah, ternyata Allah saja yang lihat. Orang zikir juga begitu. Begitu zikir di alam suwung, engkau berzikir, aku juga berzikir, ya. Begitu turun ke alam fana, ternyata engkau saja yang berzikir. Aku tidak bisa apa-apa. Aku cuma menikmati zikirmu yang menzikiri dirimu sendiri, begitu. Ya, saya kira itu, ya, pemahaman paham tentang zikir, sehingga bagi kita yang masih zikirnya di alam nafas, kok tidak ketemu harus masuk lagi ke alam suwung, ya. Alam nafas, ya, zikir nafas itu cuma di titik mutmainah, harus lebur di alam suwung, baru nanti setelah lebur di alam suwung turun ke alam nasut, tapi bersama Allah, itu namanya alam lahut, ya. Ternyata engkau saja yang berzikir, ya. Saya kira itu untuk pemahaman tentang zikir. Jangan cuma berzikir di titik mutmainah, jangan cuma berzikir mengikuti aliran nafas kita, tapi kita harus masuk berzikir di alam qalbu, ya, alam batin kita, alam ruh, ya, alam ruh kita, ya. Sehingga ternyata aku bisa berzikir karena engkau menzikirku. Begitu selesai, engkau saja yang berzikir. Saya kira itu, ya. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya kira cukup itu, ya. Kalau ada unek-unek bisa ditanyakan di komen, ya.